Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi sebelumnya kita ulang dulu nih materi yang udah pernah kita pelajari. Apa aja sih materi yang udah pernah kita pelajari? Yang pertama itu bilangan berpangkat. Mana contohnya? 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dan dikali 2. Kemudian kita udah pernah belajar tentang bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan pangkat yang bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Mana contohnya? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kemudian ada faktor prima dari bilangan bulat. Masih ingat? Mana contoh faktor prima dari bilangan bulat? Nih, contohnya yang pertama faktor dari 6. Faktor dari 6 1, 2, 3 dan 6. Jadi yang faktor primanya itu 2 dan 3. Nah, kenapa 2 dan 3? Masih ingat? Kenapa 2 dan 3? Ya, benar karena 2 dan 3 itu merupakan bilangan prima. Contoh yang selanjutnya yaitu faktor dari 28. 1, 2, 4, dan 7. Nah, yang menjadi faktor primanya 2 dan 7. Karena 2 dan 7 itu merupakan bilangan prima. Apa sih tujuan kita belajar KPK dan FPB? Nah, ini misalkan saya kasih contoh ya. Saat kita mau membeli, misalkan mau buat bingkisan ulang tahun yang isinya permen, ini misalnya contoh dan coklat dan biskuit. Jadi jika satu bungkus permen isinya 20, satu bungkus biskuit isinya 12, dan satu bungkus coklat isinya 24. Nah, berapa bungkus yang harus kita beli agar cukup untuk membuat 50 bingkisan? Nah, di sini kita perlu menggunakan FPB ataupun KPK. Nah, jadi tujuan kita belajar FPB dan KPK yaitu pertama menentukan nilai KPK dan kedua menentukan nilai FPB. Nah, yang pertama KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara untuk mencari nilai KPK yang pertama yaitu kita menggunakan metode sederhana. Contoh nih, saya menggunakan metode sederhana. KPK dari 8 dan 4. KPK dari 8 dan 4 adalah yang pertama kita cari dulu KPK dari 8 atau kelipatan dari 8 sama dengan kelipatannya yaitu 8, kemudian 8 ditambah dengan 8 lagi hasilnya 16, kemudian 24, 32, 40 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, yang pertama ada 4, 8, 12, 20, 24 dan 28. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari kelipatan itu kita lihat yang bersekutu, artinya yang sama, nilai 8 dengan 4 yang sama. Nah, nilai yang sama ada 8, 16, dan 24. Nah, jadi dari 8, 16, dan 24, yang terkecilnya yaitu 8. Maka KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Kemudian yang kedua ada metode faktorial atau pound faktor. Nah, sebelumnya juga kita udah pernah belajar nih tentang pound faktor. Nah, ini contohnya 4, 8, dan 12. Jadi faktor dari 4, faktor primanya yaitu 2 pangkat 2. Karena 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2. Kemudian 8, faktor prima dari 8 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Kemudian terakhir ada faktor prima dari 12, 2 pangkat 2 kali dengan 3. Nah, jadi pangkat terbesar adalah 2 pangkat 3 dan 3. Nah, kenapa sih kita pilih pangkat terbesar? Kan kita mau cari kelipatan terkecil. Nah, konsepnya kalau misalkan KPK kita cari pangkat terbesar. Nah, sehingga KPK-nya itu 2 pangkat 3 dikali dengan 3 sama dengan 8 dikali dengan 3 sama dengan 24. Maka KPK dari 4, 8, dan 12 sama dengan 24.
Nah, kita kalau mau cari menggunakan metode sederhana juga boleh, hasilnya juga sama, atau menggunakan metode form faktor juga bisa dan hasilnya juga akan sama. Nah, jadi ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Nah, yang perlu diingat, KPK, jika kita menggunakan metode faktorial atau form faktor, maka ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor persekutuan terbesar, yaitu FPB. Nah, cara untuk mencari nilai FPB sama juga ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan metode sederhana. Faktor FPB dari 8 dan 14 adalah, nah ini contohnya, faktor FPB dari 8 dan 4. Yang pertama, kita cari dulu faktor dari 8. Nah, 8 itu bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, dan bisa dibagi dengan 8. Kemudian 4 bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, dan bisa dibagi dengan 4. Nah, kemudian kita lihat yang bersekutu ataupun yang sama di antara 4 dengan 8, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, jadi kita lihat yang terbesar. Nah, ini kita tidak menggunakan metode form faktor, jadi yang terbesarnya yaitu 4. Maka faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 8 dan 4 adalah 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode faktorial atau form faktor. Nih contohnya misalkan 8 dengan 24. Jadi faktor prima dari 18 sama dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Artinya 18 bisa dibagi dengan 2, hasilnya 9. Kemudian bisa dibagi dengan 3, hasilnya 3. Dan 3 itu tidak bisa dibagi lagi karena dia merupakan faktor prima. Kemudian dari 24 itu bisa dibagi dengan 2, hasilnya 12. Dan 12 itu masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, jadi FPB, maaf ini bukan FBP tapi FPB. Jadi FPB dari 18 dan 4 yaitu 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Kenapa kita memilih nilai 2 dikali dengan 3? Nah, yang perlu diingat, ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Nah, jika FPB kita menggunakan form faktor, konsepnya kita memilih pangkat yang terkecil, maka hasilnya FPB dari 18 dan 24 yaitu 6. Oleh karena itu, konsep dari KPK yang pertama tadi, ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar, dan konsep dari FPB, jika kita menggunakan form faktor, maka ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Nah, sekarang coba kita tentukan KPK dan FPB berikut. Nah, pertama KPK dari 5 dan 10, dan yang kedua FPB dari 6 dan 9. Nah, coba kerjakan di buku masing-masing. Sekian dari untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.